Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Anak-anakku para santri dan santriwati Nurul Furqan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, awal pagi hari ini ya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, ya, diberikan nikmat umur panjang, kita diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah ketika bangun tidur tadi kita masih bisa mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, sebab ada orang-orang minggu lalu ya, teman kita, saudara kita, ya adik kelas kita, ya yang Allah telah panggil duluan bersama-sama kita, yaitu almarhum Nizar bin, siapa namanya? Ya, kita doakan bersama-sama ya. Ya, Al-Fatihah. Ya, ila Allah bin Nizar, anallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'ti darajatihi fil jannah wa yad'una bil afrali wal amwali wa min sini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat bertemu kembali, nikmat yang harus kita syukuri, yaitu iman dan Islam. Yang kedua, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umat manusia dari zaman yang tidak beradab menjadi zaman yang beradab, dari zaman yang tidak berpengetahuan menjadi zaman yang terang dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan barakah kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah terangkan hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam menghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi yang dibaca di awal
wa idzil qurba. Ini kita bahas. Ada lagi 3 level keburukan. Level dosa ada 3. Apa itu? Wa yanha 'anil fahsya, level pertama. Ada lagi level kedua, wa munkar. Ada level ketiga adalah wa. Ini harus kita pahami, perlu kita pahami, perlu kita amalkan nanti. Ada 3 level kebaikan, ada 3 level keburukan. Ini ada yang kagak nyata ini. Nanti kita ada kuis di belakang ya. Iya, nanti kita lihat. Ya sudah saya nyiapin hadiah ya. Kita lihat nanti kalau ada, nah, kita kasih kuis. Ada 3 level kebaikan. Nomor 1, ini 3 level orang baik. Ada 3 levelnya. Apa level yang pertama tadi? Adil. Adil itu apa namanya? Adil. Adil itu apa? Adil itu apa? Ada yang tahu apa itu adil? Apa itu adil? Nah, Bang Ibnu tahu Bang Ibnu? Adil. Tahu adil ya? Kalau bahasa Indonesia tahu adil. Adil itu gimana sih adil? Nah, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau mengerjakan sesuatu sebagaimana mestinya. Itu namanya orang adil. Misalnya nih, zakat itu berapa persen? Banyaknya 2,5%. Jadi kalau ada orang kaya, dia zakat 2,5%, nggak kurang nggak lebih, itu namanya orang adil. Orang kaya enggak baik, tapi levelnya level pertama. Sholat yang wajib berapa waktu? 5 waktu. Kalau ada orang sholatnya sehari semalam cuma 5 waktu, orang baik bukan? Baik, cuma baiknya level pertama. Dia melakukan sesuatu yang wajibnya doang, ya. Jadi nggak buruk. Soalnya di luar banyak orang yang sholatnya jarang. Malah ada orang yang sholat Jumatnya, ini saya dapat cerita di Bekasi, ada orang sholat Jumatnya 3 minggu sekali. Pas saya tanya, masa sholat 3 minggu sekali? Katanya kan kalau orang Jumatan 3 kali berturut-turut katanya kafir. Katanya minggu ketiga dia sholat, jadi sholat sebelum Jumat 2 kali. Nah, ada orang yang begitu tuh di luar sana. Ketika keluar sana, kalian ketemu banyak, nanti orang yang sholat 5 waktu jarang-jarang banyak. Nih, berarti orang baik apa enggak? Enggak baik. Tapi orang yang baik level pertama, dia melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Kalau di Nurul pernah, alhamdulillah, selain sholat 5 waktu, sholat apa lagi? Sholat tahajud. Masih ada yang tahajud nih. Nah, bekas sholat tahajud. Jam berapa bangunnya? Jam 3. Udah tidur lagi belum sampai sekarang? Belum. Masya Allah, mudah-mudahan kata Allah maqamah mahmuda. Mudah-mudahan Allah berikan derajat yang tinggi buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu level orang pertama, orang baik. Level pertama, melakukan sebagaimana mestinya, tidak kurang, tidak lebih. Nanti banyak penerapannya, kita jelasin nanti setelah ini. Yang pertama level apa namanya tadi? Adil. Ada level yang kedua, lebih cakep lagi. Apa itu namanya? Level ihsan. Ada yang di sini bapaknya namanya ihsan? Jangan dikatain. Ihsan di sini artinya apa? Ada yang tahu ihsan? Ihsan kebaikan secara bahasa. Tapi ihsan di sini artinya adalah ya, dia melakukan kebaikan ya di luar yang diwajibkan tadi. Misalnya orang kaya sedekah 2,5% itu wajib apa sunnah? Wajib, namanya orang adil. Tapi selain dia adil, dia mengeluarkan sedekahnya ke masjid bagi Fatimah 2,5% buat orang miskin, 2,5% lagi dikasih bagi Fatimah. Namanya orang
sini karena terpaksa apa inisiatif sholat tahajudnya. Wah, ini namanya tahap belajar. Kalau masih dipaksa namanya tahap belajar. Kalau udah inisiatif nggak pakai disuruh dia sholat sendiri, itu namanya levelnya level ihsan. Dia bukan cuma sholat fardu, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat rawatibnya, itu namanya orang levelnya orang apa? Ihsan. Tuh, orang ihsan tuh. Ya. Yang ketiga ada lebih cakep lagi, namanya wa idil qurba. Ya, para ulama menyatakan idil qurba secara bahasa artinya memberi kepada para kerabat. Tapi levelnya namanya level isar. Apa namanya? Isar. Titik 3. Isar. Namanya apa? Isar. Level ketiga nih, cakep lagi, yaitu orang yang lebih mentingin orang lain ketimbang dirinya sendiri. Kalau tadi ada orang kaya, ya dia sedekah selain zakat wajib, sedekah ke masjid Bani Fatimah, orang namanya level ihsan. Ada lagi orang lebih cepat lagi, dia lebih mentingin orang ketimbang dirinya sendiri, gitu level orang paling baik. Tuh, ada di sini yang begitu. Temannya nggak punya duit, kita punya duit cuma 100.000 misalnya, punya duit 100.000, teman kita lebih butuh, iya, kita kasih dari 100.000 itu kita kasih pakai dulu dah, iya, itu namanya orang namanya orang level ketiga, bisa lebih mentingin orang lain ketimbang dirinya sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu penerapannya. Tadi dia ada 3 level orang baik. Level pertama namanya, kedua namanya ihsan, yang ketiga levelnya ihsan. Penerapannya ada di beberapa ayat. Misalnya tadi ya, kadang-kadang dalam hal sedekah misalnya, kadang sedekah itu bukan soal besar kecilnya. Misalnya ada namanya Zulfahmi sama Zulfikar, ada orangnya, ada Zul, iya, ada Zulfahmi, mana Zulfahmi, saya nggak bisa bedain. Oh itu Zulfahmi, Fikarnya mana Fikar? Wah, mana Fikar? Nanti bilang, kok jauh-jauh ini? Iya. Misalnya ada Zulfahmi, ada Zulfikar. Zulfahmi ceritanya orang kaya, pengusaha dia. Amin apa? Jadi orang kaya, ya. Mobilnya di mana-mana, ya. Tanahnya luas, amin. Dia penghasilannya misalnya sebulan 20 juta. Ini apa enggak? Gede, 20 juta. Dari 20 juta setiap bulan dia infak ke masjid Bani Fatimah. Infaknya 100.000. Banyak apa enggak? Dari 20 juta infaknya 100.000. Ada lagi namanya Zulfikar juga sama, sedekahnya ke masjid Bani Fatimah 100.000. Cuma Zulfikar dari sedekahnya 100.000, penghasilannya sebulan cuma 200.000. Kira-kira banyak apa enggak? Banyakkan sedekahnya Zulfahmi atau Zulfikar? Banyakkan sedekahnya Zulfikar. Kenapa? Iya, udah 50% kan? Dari 100.000, dari 200.000. Nah inilah maksudnya, sedekahnya nilainya sama-sama 100.000, tapi levelnya beda. Inilah yang dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, apalagi wa kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiquna fis sarra', yaitu orang-orang yang berinfak
waktu duitnya lagi banyak. Itu namanya levelnya level ihsan. Sedekah di waktu lapang kira-kira gampang atau susah? Gampang. Bagi punya duit nih kita sedekah, iya, enak apa enggak? Enak, enggak susah kan? Bagi punya duit. Cuma kalau lagi susah, ya fisawai orang yang sedekah kalau susah itu levelnya level bisa lebih penting orang lain. Tuh gaji 200.000 dikasih orang 100.000. Kira-kira sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Iya, mudah-mudahan ya kita belajar, mudah-mudahan ya kita sanggup. Amin ya Allah. Itu level kebaikan. Ini penting ya supaya nanti kalau kalian udah gede ya kita bisa ngamali. Bukan cuma udah gede, sekarang berhubung waktunya Jumat, waktu terbaik untuk kita sedekah. Maka dari itu kita infakkan harta kita ya minimal ke masjid yang kita sekarang udah tempati, udah bangun, udah cakep, Masjid Bani Fatimah. Siap infak, siap mendapatkan infak di hari Jumat, siap sedekah ke Masjid Bani Fatimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu orang baik ya. Kalau level pertama tadi cuma yang wajibnya doang. Orang baik kedua sedekah di waktu lapang. Orang yang baik ketiga sedekah di waktu sempit, di waktu susah, itu pahalanya lebih gede. Ya jadi sedekah bukan soal banyak sedikit nominalnya, tapi yang penting adalah bagaimana pengorbanannya. Sampai di sini paham ya. Dalam ayat tersebut ada lanjutannya wal kazimina ghaiza wal afina 'anil nas. Wal kazimina ghaiz ini ceritanya misalnya ada orang jahat sama kita. Ya, ada orang jahil sama kita, iseng sama kita, suka caci maki kita. Ada yang begitu, suka membuli kita. Ada yang begitu. Iya. Ini yang korban nih. Ya, akan sudah dibuli kan? Ini hati. Suka jahil, suka nyakitin, suka mukul, suka ngebikin. Ada yang begitu. Ya Allah. Iya, ini harus tahu nih. Kalau ada orang yang jahat sama kita, maka apa yang level pertama tadi? Kalau ada orang jahat, kita balas dengan yang setimpal. Misalnya, akan dicubit, dia balas cubit lagi, tapi nggak berlebihan akannya. Balasnya, mentang-mentang boleh balas, boleh juga balas Ustaz, boleh. Tapi balasnya, balas dendam, enggak. Dibalas dengan setimpal itu namanya orang adil, orang baik. Jadi boleh ya, orang jahat dibalas dengan setimpal, namanya orang adil. Level pertama. Tapi ada yang lebih cakep dari orang yang adil. Apa itu? Wal kaziminal ghaiz. Apa artinya? Wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarah, menahan emosi. Kira-kira kalau ada orang yang sama kamu marah apa enggak? Marah kamu berarti Allah aja itu kamu marah. Tapi kalau udah tahu ayat ini, harus belajar nih dari Ustaz ini. Katanya kalau ada orang baik, orang jahat sama kita, jangan kita balas. Yang lebih cakep lagi adalah wal kaziminal ghaiz. Kita menahan amarah, menahan emosi, jangan dibalas ya. Jadi yang lebih cakep adalah orang jahat jangan dibalas. Kita bilang dia Allah ya. Iya, yang balas itu jadi pahala buat kita dong. Lantas dua jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Jadi kalau ada orang zalim sama kita, jangan dibalas, maka kita dapat pahala. Kalau kita balas, ya nggak ada pahala.
pahalanya, namanya impas. Ya, kalau kita nggak balas dapat pahala. Itu namanya level yang kedua. Levelnya apa? Level ihsan. Kalau orang jahat nggak dibalas, namanya levelnya level ihsan. Ada lagi yang lebih cepat lagi, wal afina anin nas. Apa artinya? Memaafkan. Ada orang jahat sama Allah. Level pertama, apa yang bisa dia lakukan? Level pertama, dia bisa balas berupa, maka dia tidak dapat pahala. Orang baik, orang adil. Maka level kedua, Allah bisa menahan emosi. Nah, ya Allah, ingat tadi kata Ustaz Rizki, kalau ada orang jahat, orang nakal, jangan dibalas, maka kita dapat pahala. Ada level yang lebih cepat lagi, maafin. Ada orang jahat sama Allah, dikatain apa misalnya, tak kecil orangnya misalnya, dikatain apa lagi misalnya, iya, cemen misalnya gitu ya, dikatain. Allah nggak marah, tapi malah dimaafin bagaimana? Orang jahat dibalas dengan kebaikan. Apa enggak? Orang jahat sama kita, tapi kita nggak balas dengan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Namanya level, namanya bisa. Ini orang yang paling cakep tuh. Ya, ini sesuai dengan Rasulullah dijahatin sama orang kafir Quraisy. Ini luar biasa kalau kita baca sejarahnya. Penderitaannya luar biasa, bukan cuma fisik, bukan cuma dilemparin batu, dikatain, dibilang bohong, dibilang dusta, dibilang tukang sihir, lain-lain macam-macam dah, nggak enak dah. Udah dikatain, ya disakitin fisik, diperangi, diboikot lagi. Rasulullah dan umat Islam itu sebelum hijrah, jadi ceritanya disiksa dulu sama kafir Quraisy, diboikot produknya. Tadi misalnya Zulfikar pengusaha air mineral, air santri misalnya. Wah, kata orang kafir Quraisy jangan beli air santri, itu nggak boleh, diboikot. Umat Muslim ketika itu diboikot, sehingga mereka nggak bisa dagang, nggak bisa beli bahan makanan. Susah, mau dapat barang susah, mau jual barang susah. Tuh penderitaan sahabat Rasul ketika itu. Tapi apa yang dilakukan Rasul dengan para sahabat ketika itu? Apakah mereka membalas? Mereka balas tak? Enggak. Ketika sudah Fathu Makkah, ketika umat Islam bisa membalas, ketika orang kafir Quraisy dikepung di Mekah sudah ditaklukkan, namanya Fathu Makkah. Itu bisa kalau mau balas. Tapi apa yang dilakukan Rasul tidak mau balas, malah diajak semuanya masuk Islam. Kalau kita kan ya, misalnya ada orang jahat, kita punya kesempatan buat balas, syukurin loh, gitu ya. Orang udah dikepung nih, musuh kita udah dikepung, umat Islam udah menguasai Mekah. Kalau mau diserang tuh, mati satu Mekah. Tapi Rasulullah nggak begitu. Ya, malah dimaafkan. Malah dedengkotnya, ya orang-orang yang paling jahatnya, yang ketika masih kafir, suka memusuhi baginda Rasul seperti Abu Sufyan. Rasul malah perintah tempat yang mulia. Kata Rasul, silakan masuk ke rumah Abu Sufyan, insya Allah aman. Silakan masuk ke Mekah, masuk ke Ka'bah, insya Allah aman. Tuh, baginda Rasul udah disakitin, dikatain, diperangin, diusir dari kampung halamannya. Ketika dia punya banyak masa, boro-boro mau membalas, enggak mau membalas. Yang ada Rasul membalas dengan kebaikan. Cakap apa enggak? Siapkan contoh baginda Rasul. Kalau ada orang yang jahat, siap maafin. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa
Ya, itu baru levelnya apa tadi? Ya, tentang apa namanya sedekah tadi ya. Ada lagi tentang apa tadi orang jahat sama kita. Begitupun kalau ada orang yang utang misalnya, ya di dalam Al-Quran disebutkan wa in kana dzu usrati fa nadhiratun ila maisarah wa tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ada di sini punya utang? Hah? Yang suka utang di warung mana orangnya? Yang suka utang temannya? Wah, dia semua berarti aduh. Ini yang suka utang. Yang suka diutangnya ada yang suka diutangin. Jadi orang kaya nih yang suka diutangin. Ini ayat tentang orang yang suka diutangin. Kalau ada orang utang sama kita, misalnya siapa nih? Misalnya si Alfa lagi, Alfa utang. Janji tanggal 10 dibayar, ya kan? Bulan depan udah tanggal 10 kita lagi. Alfa punya utang 200.000. Iya, 200.000 utangnya. Bayar udah jatuh tempo. Itu namanya orang adil. Nabi sebagaimana mestinya tanggal 10 ditagih namanya orang adil, orang baik. Ada level yang kedua lebih cakep lagi. Oh ternyata ketika ditagih Allah belum punya duit, dia belum punya duit bang. Bobor 200.000. Ini aja saya mau utang lagi. Yang kemarin belum dibayar, udah mau utang lagi. Katanya dia, ya udah. Maka kalau yang lebih cakep fanaziratul ila maisarah. Ya udah ntar aja Allah bayarnya kalau punya duit baru bayar ya. Orang cakep level kedua ya, kalau nggak punya duit ditunggu sampai dia mampu. Ada level ketiga yang lebih cakep, wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ketika ditagih lagi Allah, ya udah deh saya kasih keringanan deh, 2 bulan lagi bayarnya. Dikasih keringanan, dikasih kepanjangan waktu. Udah 2 bulan ditagih, masih belum punya duit. Ya, begitu maaf itu saya belum punya duit. Kalau itu ya boro-boro, begitu punya 200.000, ini aja kita 10.000, begitu saya ada punya duit lagi. Ya udah deh, ada bang itu. Ya, bukan pasal tahu yang lebih cakep lagi di sedekahin. Ada yang pernah gitu? Tuh, kagak ada. Kalau levelnya kita lagi butuh duit, ya. Tuh, kalau orang ngutang duit, tuh ada 3 levelnya. Level pertama ditagih sesuai sebagaimana mestinya. Yang kedua dikasih kelonggaran. Yang ketiga lebih cakep di sedekahin. Bukan tasodaku, itu maksudnya. Kalau orang nggak mampu disedekahin. Baik, itu yang kira-kira ya. Ada berapa tadi level perbaikan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa melakukan level-level kebaikan ini. Mari kita tingkatkan level kebaikan kita. Yang biasanya sedekah 2.000, ya kita tambahin berapa? Jadi 5.000. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh dan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca surah Al-Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan ya rezeki yang banyak untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah ya di dalam menuntut ilmu, istiqomah di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini yang al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan ya, apabila ada kekurangan dan kekeliruan itu dapat